Selamat pagi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Baik, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir ya, hadir semua pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita buka dengan doa ya. Saya minta kepada Bayu untuk memimpin kita dalam doa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ekosistem, yaitu ekosistem sawah. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Oke. Di sawah itu, di ekosistem sawah itu ada apa saja, anak-anak? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, Gio. Padi, bagus. Yang lain, angkat tangan. Jagung. Untuk mengetahui semangat kalian, silakan berdiri. Tunjukkan semangat kalian lewat tepuk pepe. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Materi kita hari ini yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, dan pembelajaran ketiga ya. Ada 3 muatan pelajaran yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu karena ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Materinya tentang artikel singkat tentang subak di Bali dan teks non-fiksi ya. Kemudian PPKN ada bacaan tentang teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan IPS-nya ketampakan alam asli dan buatan dan aktivitas kegiatan ekonomi di masyarakat. Oke, tujuan pembelajarannya lihat situ. Yang pertama, dengan mencermati artikel tentang subak di Bali, peserta didik mampu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan dengan benar dalam sebuah ringkasan secara tepat. Baik, saya minta satu orang untuk membaca teks tentang sistem ya, tentang subak. Apakah kalian tahu tentang subak? Oke. Untuk lebih jelas tentang subak, saya minta kepada Arai untuk membaca. Merupakan sekumpulan petani di Bali. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang dikelola dengan menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Setiap anggota subak harus bertanggung jawab. Oh, tepuk tangan untuk Arai dulu. Saya minta tentang sistem irigasi subak. Berdasarkan bacaan, apa itu subak? Yang tahu ketan, subak apa? Subak merupakan sekumpulan petani di Bali. Ya, subak itu merupakan sekumpulan petani di Bali. Kemudian siapa yang memimpin subak? Tadi siapa? Seorang pekase ya, atau klien subak. Penampakan alam di sini apa? Yang termasuk penampakan alam ya, apa? Persawahan ya. Salah satunya adalah persawahan. Masih banyak lagi. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar ya. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi kenampakan alam ini bisa mempengaruhi kegiatan masyarakat di sekitar. Bisa dengar? Bisa. Oke.
Sebagai contoh, lihat ya, sebagai contoh, di daerah Kalimantan masih memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga dikembangkan menjadi pusat pariwisata di daerah mana? Di daerah Kalimantan. Baik penjual dan pembeli di pasar terapung tersebut harus menggunakan perahu untuk mendapatkan proses jual beli. Yang menjadi uniknya anak-anak sekalian adalah terjadinya sistem barter masih berlaku di pasar. Misalnya menukar hasil perkebunan dengan ikan dan sayur, kemudian keunikan-keunikan itu tidak hanya menarik wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari mancanegara. Ingat ya, ini gambarnya tentang pasar terapung ya, yang ada di daerah Kalimantan. Di sini yang unik, seperti yang Pak jelaskan tadi, yang unik adalah sistem barter. Barter itu pertukaran barang dengan barang. Misalnya, kalau kita misalnya tukar pisang dengan ikan, ya, tukar pisang dengan ikan atau yang lain. Tapi kalau kita di Labuan Bajo, sekarang tidak terlalu ada sudah sistem barter ya. Kalau kita mau barangnya, kita harus menggunakan uang untuk membelinya. Benar tidak, Nana? Benar, Pak. Karena sekarang yang berikut tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi yang didasarkan pada kenyataan. Untuk mengetahui informasi apa saja yang disampaikan dalam teks non-fiksi, diperlukan untuk menggali isi teks non-fiksi tersebut ya. Itu tentang pengertian teks non-fiksi. Dan menggali isi teks non-fiksi ini dapat dilakukan. Lihat, dapat dilakukan dengan menentukan ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk dapat memahami informasi penting dan ide pokok yang disampaikan dalam teks non-fiksi, bacalah teks non-fiksi dengan tandailah kata-kata atau kalimat-kalimat penting yang mengandung gagasan atau ide pokok dari teks tersebut. Ide berikut ini adalah beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, coba baca, Yusril. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. Oke, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Gio. Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Ya, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Putri ketiga. Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Oke, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa baca teksnya? Bisa. Bisa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Kalau tulis IR itu Insinyur Soekarno ya, bacanya Insinyur. Bacanya apa, Nana? Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi ini dibacakan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Ingat baik ya. Teks pada saat itu lagu pertama yang dinyanyikan adalah lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh B. Rudolf Supratman atau biasa disingkat B.R. Supratman ya. Itu tentang dan untuk mencapai kemerdekaan ini perlu perjuangannya, pertumpahan darah oleh para pejuang-pejuang kita dalam kelompok diskusi. Silakan atur tempat duduknya. Baik,
Sekarang kalian akan mengerjakan soal LKPD lewat diskusi kelompok, ya. Bagus. Satu tulis, tolong satu tulis. Namanya ngomong. Nomor satu yang tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Syarat kelompoknya. Syarat kelompok dua. Persoalan air irigasi. Soekarno-Hatta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua dulu. Sekarang kelompok tiga. Selamat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno DS Muhammad Hatta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Tiba-tiba proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nanti tunjuk dalam soal evaluasi ini. Sudah mengerti anak-anak? Oke. Nama. Jangan lupa tulis nama. Imam, setelah Pak membagikan hasilnya, coba perhatikan nilai kalian. Yang dapat nilai 100 angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, tepuk tangan dulu. Yang nilai 95, 90. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tepuk tangan dulu. 85. 1, 2, 3, tepuk tangan dulu. Yang kalian dapat berarti kalian sudah memahami materi hari ini dan nilai kalian itu tidak ada di bawah KKM. Bagaimana? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Pak mau tanya dulu, apakah kalian senang dengan materi hari ini? Materi apa yang kamu senang tadi? DPKN, apa lagi? IPS dan bahasa Indonesia. Berarti kalian sudah dengar dan perhatikan dengan baik tadi materi kita hari ini. Materi yang sudah kita bahas hari ini tadi anak-anak, yang pertama tentang Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Kemudian, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar terapung di sungai yang ada di Kalimantan tadi, peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan teks non-fiksi. Ini materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Baik, sebagai tindak lanjut dari kalian, Pak sudah membagi PR, ya, tugas PR tadi dalam LKPD. Silakan kerjakan PR itu di rumah dan kumpulkan pada besok hari Rabu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Sebelum kalian pulang, Pak ingatkan lagi bahwa pada saat situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama, yang paling mudah adalah apa? Menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak aman
atau menjauhi kerumunan. Setuju anak-anak? Baik, sebelum kita pulang, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta kepada Putri untuk Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah